Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sampai bertemu lagi dengan Pak Angger. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Setelah kita akan mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita mulai awal atau kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah atau Ummul Kitab bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi membaca doa bersama-sama, sebelum kita mulai pembelajaran, malah kita menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Yuk kita sama-sama menyanyikan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengikuti, kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, sebentar lagi kita masuk ke bulan Agustus ya. Pada saat di tengah-tengah bulan Agustus ada tanggal 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Kenapa? Karena nanti kalau sudah pada saatnya kita sudah belajar menyanyikan, nanti pada bulan Agustus Pak Anggoro akan menilai kalian untuk menyanyi satu persatu. Tapi nanti kita belajar dulu, oke? Nah, kita lanjutkan anak-anak pada pembelajaran
3. Nah, baik anak-anakku semuanya, baik anak dari kelas 2A maupun anak-anak yang kelas 2B. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mulai yang pertama, yaitu tentang ungkapan. Nah, anak-anak, kalian sering mendengarkan teman kita atau ibu guru atau orang tua kita atau tetangga kita misalkan mengucapkan kata-kata dengan ungkapan. Ungkapan itu apa? Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda. Atau dengan kata lain, ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti yang baru. Jadi ada dua kata yang nantinya ketika digabung akan membentuk arti yang baru. Misalkan kutu. Kalian tahu kutu itu apa? Ya kalau yang di kepala itu ya, yang membuat gatel itu, itu namanya kutu. Kalau orang Jawa istilahnya tumo. Nah ya, kutu. Kutu itu biasanya di kepala atau kadang-kadang di buku itu juga ada kutu. Nah, sementara buku adalah ya kayak gini ya, ini yang bisa kita baca, ini buku-buku kalian itu namanya buku. Nah, kutu buku itu sebenarnya adalah nama hewan yang ada di beberapa buku itu selama-lamanya dia di situ. Nah, ungkapan itu dipakai bagi orang-orang yang suka baca buku. Oleh sebab itu, kalau teman kalian atau kalian sangat senang sekali baca buku, maka kalian akan disebut kutu buku. Itu bukan ungkapan yang jelek, tapi ungkapan yang bagus. Itu memuji anak-anak. Jadi jangan takut kalau kalian disebut sebagai kutu buku. Ini Pak Anggoro juga kutu buku ini ya, banyak sekali bukunya. Ayo siapa yang mau baca buku, ayo ke rumahnya Pak Anggoro, nanti kita sama-sama membaca buku. Asik kok membaca buku itu. Nah, itu ungkapan. Jadi saya tadi Pak Anggoro tadi sebutkan anak-anakku baik yang ada di kelas 2A maupun di kelas 2B bahwa ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti yang baru. Jadi yang kedua adalah buah tangan. Buah, kita tahu buah ada buah jeruk, buah nangka dan sebagainya yang bisa kita makan. Yang kedua tangan. Nah, ketika kata buah dan kata tangan itu digabung menjadi satu, menjadi buah tangan, artinya akan membentuk arti baru, yaitu oleh-oleh. Maka kalau ayah kalian datang dari bepergian dari luar kota misalkan, kemudian pulang ke rumah, beliau membawa oleh-oleh, kita sebutkan bahwa ayah datang dari Semarang membawa buah tangan. Nah, oke, begitu. Nanti kita lanjutkan lagi ungkapan-ungkapan itu. Misalkan di dalam lagu juga banyak sekali. Kalian bisa menyimak nanti di dalam buku LKS kalian. Seperti yang kalian silakan kalian buka dulu ya. Nanti LKS tema 1 hidup rukun untuk kelas 2 halaman 14. Di situ ada menyanyikan lagu Kasih Ibu. Jadi nanti kita akan melihat bahwa ada beberapa kata-kata di dalam lagu yang bisa dipakai untuk ungkapan. Ya, misalkan begini. Di situ syairnya di dalam Kasih Ibu, syairnya adalah kasih ibu kepada beta, beta itu aku, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itu artinya adalah cinta orang tua sepanjang masa. Nah, apa itu artinya anak? Kenapa? Karena anak adalah buah hati. Jadi ungkapan yang bisa kita ambil maknanya dari situ tentang anak, dari seorang ibu memiliki anak, maka anak adalah buah hati dari orang tua. Apakah itu arti buah hati? Buah hati adalah anak. Gitu ya. Ini sekilas saja tentang ungkapan yang ada di dalam pembelajaran 3, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita akan melanjutkan ke mata pelajaran matematika.
anak-anak yang baik dari kelas 2A maupun dari kelas 2B. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini pada mata pelajaran matematika tentang bilangan. Nah, anak-anak, ternyata bilangan itu ada bilangan satuan, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah angka satuan. Ketika menjadi sebuah 10 begini menjadi sebuah puluhan. Dari satu puluhan terdiri dari 10 satuan. Saya ulangi, satu puluhan terdiri dari 10 satuan. Seperti yang kemarin sudah kalian pelajari dari Bu Evi tentang satuan dan puluhan. Pak Anggor akan mengulangi lagi bahwa satu puluhan sama dengan 10 satuan. Demikian juga ketika 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ada berapa puluhan? 10. Nah, ketika ada 10 puluhan, semuanya dihitung berjumlah 100. Maka kita sudah belajar 3 tempat bilangan. Yang pertama adalah satuan, yang kedua adalah puluhan, yang ketiga adalah ratusan. Maka ingat, ada tempat bilangan satuan, ada tempat bilangan puluhan, ada tempat bilangan ratusan. Nah, coba lihat anak. Angka 132 terdiri dari 100, yaitu angka ratusan, kemudian 30, yaitu angka puluhan, dan 2, yaitu satuan. Maka kalau kalian gambarkan menjadi kubus, maka ada 100-an kubus, ada 100 kubus, kemudian ada 3 kubus puluhan, ada 3 ya, tadi ada 100, kemudian ada 3 kubus puluhan dan 2 kubus satuan, seperti yang kalian lihat di proyeksi berikut ini. Nah, anak-anak, selain itu kita bisa menggambarkan bahwa angka-angka itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah satu puluhan. Maka puluhan yang kedua dari angka berapa anak? Lanjutnya betul sekali, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lanjutnya lagi di bawahnya angka berapa? Iya betul, 21, 22, 23 dan seterusnya begitu terus. 10, 10, 10, ada 10 baris ke bawah, totalnya adalah 100. Nah, maka tugas kalian nanti di rumah silakan membuat tulisan dari angka 1 sampai 10 dalam satu garis, kemudian garis kedua dari angka 11 sampai 20, baris ketiga dari angka 21 sampai 30 dan seterusnya sampai yang baris ke-10 dari angka 91 sampai 100. Kalian bikin di rumah ya. Nanti silakan dikumpulkan kalau sudah dibuat, ditulis. Setelah itu kalian foto, dikirim ke wali kelas masing-masing. Kelas 2A otomatis kalian mengirim ke Bu Evi, dan kelas 2B kalian mengirim pada Pak Anggoro. Itu tentang matematika. Nah, anak-anak semuanya, kita tadi sudah mempelajari tentang bilangan pada matematika. Maka kita lanjutkan lagi, akan belajar tentang panjang pendek lagu. Siapa yang pernah
menyanyikan lagu Kasih Ibu. Tadi di awal kita sudah membaca teks lagu Kasih Ibu, tetapi sekarang akan kita nyanyikan. Jadi anak-anak, sebelum kita nyanyikan, Pak Anggur akan jelaskan dulu bahwa setiap lagu itu bisa dinyanyikan kalau ada panjang dan pendeknya, dan ada tinggi, ada rendah, kemudian ada kuat dan ada lemah dari satu lagu. Mengapa? Karena kalau kalian tidak ada panjang pendeknya, tidak ada kuat lemahnya, tidak ada tinggi rendahnya nada, kalian akan menyanyikan dengan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Itu gak enak kan didengarkan, kayak apa ya, kayak gak enak aja. Oleh sebab itu mari kita dengarkan. Coba kita lihat di mana kita tempatnya kasih ibu kepada beta. Satu kata dulu. Kasih ibu kepada beta. Ya, ketika kasih ibu itu kepada beta, itu panjang. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Belum begitu juga dengan kuat lemahnya. Kasih ibu kepada beta. Pada betanya lembut, kasih itu pada kuat. Kita lanjutkan. Tak terhingga sepanjang masa. Ada panjangnya, panjang. Kemudian kuat lemahnya pada di mana? Ada beberapa kata yang harus ditekan, ada beberapa kata yang harus dilembutkan. Kita lanjutkan. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari panjang pendeknya dan kuat lemah dari sebuah lagu, di mana panjang pendek ketika panjang adalah di mana ketukannya ditambah, dan ketika pendek adalah ketukannya lebih cepat. Kemudian kuatnya ketika ada penekanan, dan ketika lemah maka ada lebih dilembutkan seperti yang tadi Pak Anggur contohkan. Nah, anak-anakku sekalian, ada satu tugas lagi. Silahkan kalian membuat kata-kata tentang ungkapan, ya, yaitu silakan nanti akan kalian lihat tugasnya, kalian lihat sebentar lagi ya pada teks. Silakan dikerjakan di rumah, kemudian difoto, dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kalian nanti jangan lupa tetap di rumah ya. Jangan lupa protokol kesehatan. Jadi kalian tetap harus pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian jangan pergi kemana-mana, menjaga jarak dan tidak melakukan mobilitas atau di rumah aja ya. Jangan main kemana-mana. Terutama pada saat PPKM darurat ini. Nah, anak-anak, sampai bertemu lagi. Mari kita baca bersama-sama doa sebelum selesai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.